Serial ini bikin gue ngerasa nostalgia dan excited banget. Dan ini pendapat gue. Hai, gue baru aja selesai nonton seriesnya Avatar yang dibikin Netflix. Dan itu bikin gue bener-bener ngerasa nostalgia banget. Karena menurut gue, ini kan dibikin 8 ya. Tapi dia berusaha untuk ngerangkum 8 episode itu. Ngerangkum dari 10 episode seriesnya di book 1 kan. Dan itu menurut gue dapet. Kenapa? Karena mereka coba bikin kompleks di 8 episode itu. Banyak penjelasan yang cuma ada di komik dimasukin ke series ini. Mungkin bagi kalian yang nggak baca komik ya, kalian pasti bingung kok ada penjelasan ini. Mungkin kalian anggapnya cuma develop dari animasinya, ditambahin atau gimana. Enggak, ada beberapa memang diambil dari komiknya. Komik lanjutan dari seriesnya ya. Tapi dimasukin, menurut gue pemasukannya juga bagus banget. Di mana dimasukinnya, apanya. Terus juga banyak adegan yang menurut gue juga dipangkas biar lebih benang merahnya tetap terjaga. Walaupun ada yang nggak gue suka juga, nanti akan kita bahas. Tapi banyak hal yang gue sukanya. Dan gue jadi bingung pengen ngebahas dari mana, karena gue penonton dia dari zaman Antv. Kalau nggak salah Antv gue masih sempat nonton. Terus lanjut lagi, yang gue nonton terus itu pasti Global TV. Dan menurut gue animasi Avatar ini, oh ya, judulnya adalah Avatar The Last Airbender ya. Mungkin kita lebih kenal Avatar The Legend of Aang, sama aja. Di situ gue langsung kayak wow, animasi ini menurut gue bagus. Dia bikin dunianya bagus sih. Dia bikin konflik ya dunianya bagus. Karakternya dibikin konyol, jadi kita nggak capek. Oke, mungkin gue udah terlalu jauh ngebahas si animasinya. Sekarang kita mulai ke seriesnya ini. Mungkin gue akan ngomongin dari penokohannya dulu deh, karena apa case-nya. Overall banyak yang gue nggak masalah, gue suka, tapi ada beberapa yang gue kurang suka. Contoh, untuk case-nya si Sokka. Gue kurang suka sama case-nya Sokka, buat gimana? Karena Sokkanya jadi selalu gagah. Sokka tuh konyol, karakter yang konyol. Gagah tapi nggak terlalu gagah banget, ini terlalu gagah menurut gue. Terus sisi konyolnya Sokka jadi berkurang banget. Gue paham. Series ini kayaknya pengen dibikin lebih serius, jadi komedinya nggak dimasukin banyak. Komedi cuma buat mempertebal aja biar nggak terlalu bosan. Tapi jadi Sokkanya jadi terlalu serius. Padahal kita tahu karakter si 3 orang ini konyol semua. Apalagi yang sama Sokka. Dan Sokka biang jadi keset ya. Dan ini jadi sangat berkurang. Tapi gue masih maklumin itu. Tapi maksud gue dasar karakternya tetap terjaga. Sokka yang ceroboh, Sokka yang sebenarnya pengecut. Makin panjang episode makin dipertegas karakternya biar lebih kuat lagi. Tapi biasanya menurut gue jadi konyolnya kurang kuat gitu. Jadi sayang banget. Ada lagi Zuko padahal menurut gue acting pemerannya itu Zuko banget. Gue bisa ngerasain emosinya dia. Gue bisa ngerasain kenapa dia begitu. Matanya itu ngomong banget. Gue ya sebenarnya dua gue kagum yang gue lihat di sini. Itu adalah pemeran Paman Iroh sama Zuko. Wah, actingnya boy nggak main. Mereka berdua menurut gue itu yang paling gila. Pokoknya balik lagi ke Zuko, dan menurut gue Zuko itu di sini actingnya nggak masalah, tapi mukanya yang masalah. Kenapa? Muka dia terlalu baby face, terlalu anak-anak banget menurut gue, dan itu kurang dapat untuk karakter Zuko. Satu sih gue permasalahan, gue bukan body shaming atau apa, tapi gue nggak suka banget kalau lu udah ngerusak karakter, lu berusaha lompat jauh dari karakter. Dan tapi masalahnya karakter ini gue juga suka actingnya. Karakternya adalah Mai. Si Mai ini karakternya di animasi kurus lah. Di sini agak berisi di sini, dan itu kayak kok begini gitu. Karena ya menurut gue bukan gimana banget, tapi lu padahal actingnya dia menurut gue pas. Ya memang Mai nggak terlalu banyak ngomong, tapi kan tipe Mai kan yang jutek, mukanya tuh ketus banget, dan ini dapat. Tapi saya menurut gue sayangnya itu aja, apa mempermasalahkan banyak itu adalah Azula yang selalu cabi lah. Tapi menurut gue itu masih no problem, karena masih oke. Gue itu gak bermasalah kalau misalnya bedanya dikit, tapi kalau terlalu different itu baru. Maksudnya kayak Azula kan masih oke gitu, tapi overall case-nya bagus-bagus banget. Apalagi yang Jisuki Dayo gitu. Detail karakternya juga dibikin bagus.
backgroundnya juga uh wah, jadi mereka bener banget dibikin matang-matang. Gue bilang tadi banyak hal yang menurut mereka nggak penting dipangkas, tapi juga nggak keterlaluan, dibikin kompleks, tetap benang merahnya dijaga. Background ceritanya nggak diubah, bajunya juga, pemilihan pakaiannya, mereka pengen bikin tetap dengan karakter kartunnya yang nggak dikutak-atik, tapi serealis mungkin. Ini gue nggak sabar, realis banget. Banyak hal yang mereka angkat tuh masih realis, tapi nggak ngelupain background yang dari animasinya. Itu yang gue suka. Dari sini mereka ngambil, yang gue lihat ya, mereka ngambil dari book 1. Semoga aja ada lanjutannya. Book 1 tapi memang dibikin lebih. Dalam artian kayak gue bilang tadi, ada yang dari komik ya diangkat buat memperkuat background ceritanya, dipertebal, banyak hal yang dipertebal dan dikuatin dulu dasarnya, baru biar jalannya enak. Itu yang gue rasain di sini. Makanya gue ngerasa mungkin kedepannya mereka bisa bikin satu season lagi aja untuk menyelesaikan ini. Banyak hal yang udah di spill, malah ada yang dari book 2 nya udah diangkat beberapa karakternya, dan menurut gue kayak itu bisa dipangkas. Jadi gue nunggu bahas season 2 nya. Banyak detail yang apa ya, lu nggak expect kalau mereka bakal mau bikin sedetail ini, dan itu gue cinta banget. Terus juga acting, tadi kan gue udah bahas beberapa, acting pemainnya juga bagus-bagus, nggak berlebihan. Banyak faktor yang gue suka, dari detailing pakaian, detailing tempat, dibikin kompleks, banyak hal yang mereka nggak mau riuh, banyak dibikin jadi satu tempat. Wah, pintar banget yang nulis naskahnya. Terus yang bikin gue terenyuh pertama kali nonton adalah pas episode 1, dia nggak lupa setiap ending dimasukin lagu endingnya itu. Wah, itu kayak ya ampun, lagu ini kan bisa kayak udah gitu, ini tetap dimasukin. Walaupun yang bikin gue agak sendiri adalah opening yang bener-bener mirip kayak yang di animasinya itu, kartunya itu nggak ada, paling cuma dijelasin sama neneknya Katara, itu doang. Tapi no problem, karena ditutup sama ending kayak gitu, gue kayak masih ya ampun senengnya. Karena mereka bisa buat masukin, diselip-selipin untuk dibikin kompleks. Walaupun memang salah satu yang gue kurang suka, gue agak spoiler dikit, adalah di sini Avatar bener-bener nggak belajar sama sekali elemen lain. Sedangkan kalau di book 1 animasinya kita tahu Aang itu udah dapat basic ya. Contoh Haya tuh dapat basic dari Katara, Api udah dapat basic dari guru Dimato yang dia pelarian itu. Basicnya udah ada, di sini nggak ada sama sekali basicnya. Jadi gue takut nih, apakah nanti di season 2 nya gimana untuk belajarnya, apa langsung dibikin ajaib dia udah bisa cepet belajar tuh gimana, kayak Katara rasa SJW banget. Tapi overall nggak masalah, ini yang gue suka, lu paham pengen bikin ada SJW nya tapi nggak ngeselin. Gue ngerasa paling SJW gitu, dibikin reasonnya apa, dibikin kuat. Pokoknya emang agak ngeselin, tapi menurut gue overall masih titik aman. Si Aangnya juga jadi terlalu penakut. Memang dia penakut, tapi kan kita ngeliat sepanjang seriesnya ada komedi bikin dia nggak terlalu kaku, dibikin nggak terlalu penakut. Di sini jadi Aangnya tuh serba takut. Gue nunggu nih season 2 nya, apakah perubahan karakternya gimana nih si Aang nih. Karena kita tahu kan nanti Aang bakal gimana, makanya gue nunggu banget. Kalau tetap kayak gini, perubahannya patah banget kan jelek. Sedangkan ini menurut gue Aangnya masih abu-abu banget. Ini series gue suka banget. Kayak gue bilang tadi, ini series tuh nostalgia dan bikin gue excited. Awalnya gue cuma, makanya kan gue nggak berexpect. Gue mikir apa sih Avatar. Akhirnya gue coba nonton. Pas gue nonton episode 1, menarik, bagus penulisannya, sinematografinya juga bagus.
berantemnya nggak berlebihan, pas gerakannya, CGI-nya juga kacau. Jadi bener-bener nih film, udah deh, Netflix kayaknya konten bikin live action udah mulai, dia bener-bener niat. Karena kita tahu, bagi kita penggemar animasi atau penggemar anime Jepang, kadang-kadang kalau kita ngeliat ada animasi itu yang pengen dibikin live action, kita khawatir karena bakal banyak banget ngerusak. Nah, series terakhirnya ya kayak One Piece sama ini Avatar, overall memuaskan. Walaupun memang makanya gue bilang nggak senilai sempurna itu, karena ada beberapa hal yang beda banget karena dibikin realis banget, tapi overall masih no problem. Jadi lebih realisnya dapat, itu memuaskan, bagi gue masih memuaskan. Makanya sayang banget kalau kalian nggak nonton, kalian harus nonton. Apalagi pada penonton Avatar yang udah terlanjur kecewa sama film sebelumnya, nonton film ini akan terobati. Kalian akan ngerasa masa kecil kalian kembali. Jadi sayang banget kalau kalian nggak nonton. Jadi mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan, karena kalian harus nonton sendiri baru kalian lebih ngerasain lagi. Jadi cukup sekian. Kalau kalian ada saran-saran bisa kalian tulis di komen. Kalau kalian suka sama video ini bisa kalian like. Jadi coba tonton deh, pasti lu suka.